semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Fani Angela Tomisa, dan di video kali ini saya akan membahas anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Nah, seperti apakah organ-organ membentuk sistem muskuloskeletal beserta fungsinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, yang pertama saya akan membahas pengertian dari sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Muskuloskeletal terdiri atas dua kata, yaitu muskuler atau otot yang terdiri dari otot, tendon, dan ligamen, dan skeletal atau rangka yang terdiri dari tulang dan sendi. Yang pertama adalah muskuler atau otot. Otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan kerangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi, sehingga dapat mengarahkan tulang. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontraksi. Otot membentuk 40-50 derajat berat badan, sepertiganya merupakan protein tubuh dan seperduanya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Yang berikut adalah fungsi otot. Yang pertama adalah pergerakan. Otot menghasilkan gerak pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua sebagai produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Yang ketiga sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang berikut adalah jenis-jenis otot. Terdapat 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka atau otot lurik, volunteer dan melekat pada rangka. Serabut otot sangat panjang, panjangnya sampai 30 cm. Berbentuk silindri dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksi otot rangka sangat cepat, kuat, sebentar, dan cepat lelah. Otot rangka sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Yang berikut adalah struktur mikroskopis otot rangka. Teman-teman bisa lihat. Dan fungsi otot rangka adalah 1. Menggerakkan rangka, 2. Mempertahankan postur dan posisi tubuh, 3. Menyongkong jaringan lunak, 4. Mengatur pelaluan saat masuk dan keluar, yang kelima adalah mempertahankan temperatur tubuh. Yang berikut adalah otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter atau bekerja secara tidak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uretrus, serta pada dinding tuba, seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lambat. Teman-teman bisa lihat struktur dari mikroskopis otot polos. Dan yang berikut adalah fungsi otot polos, yaitu 1. Otot polos yang berada dalam rahim akan membantu proses kelahiran bayi dengan mendorong keluarnya bayi dari rahim. Yang kedua yaitu otot polos berada di kandung kemih akan membantu keluarnya urin dari tubuh. Ketiga, dalam pembuluh darah, otot polos akan membantu menentukan aliran darah di dalam arteri. Yang keempat, di dalam saluran pencernaan, otot polos membantu proses perpindahan makanan. Yang berikut adalah otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik, disebut juga otot serat untang, involunter, mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Inti otot jantung berada di tengah serabut, ototnya bercabang dan bersatu dengan serabut sebelahnya. Kontraksi otot jantung otomatis dan ritmis. Yang berikut adalah struktur mikroskopis otot jantung, teman-teman bisa lihat. Dan yang berikut adalah fungsi otot jantung, yaitu 1. Bekerja sebagai pompa darah ke seluruh tubuh, 2. Membersihkan tubuh dari hasil metabolisme, 3. Berfungsi sebagai peremas darah, 4. Menunjang kerja dari organ jantung. Yang kedua adalah tendon.
Tendon juga disebut urat, adalah sekumpulan jaringan ikat berserat kuat dan berfungsi menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Struktur tendon. Tendon ini termasuk dalam jaringan ikat. Jaringan ikat yaitu jaringan yang berfungsi melindungi dan mendukung organ dan jaringan lainnya. Lapisan jaringan ikat yang membentuk susunan tendon diantaranya adalah kolagen, endomysium, perimysium, epimysium, dan fascia dalam. Yang ketiga adalah ligamen. Ligamen adalah pita-pita keras yang berfungsi menghubungkan tulang dengan tulang di dalam tubuh. Yang kedua yaitu skeletal atau rangka. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot, akan tetapi tulang tetap mempunyai peran penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Tulang membentuk kaku dan keras. Teman-teman bisa lihat struktur mikroskopis dari tulang. Dan yang berikut adalah fungsi tulang, yaitu memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis, membentuk rangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang mendekat pada tulang, bersisi dan melindungi sumsum tulang merah yang merupakan salah satu jaringan yang membentuk darah dan merupakan tempat penyimpanan bagi mineral seperti kalsium dari dalam darah, misalnya hemopoiesis. Yang berikut adalah bentuk-bentuk tulang, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipit, tulang reguler, dan tulang semasoid. Yang pertama adalah bentuk tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai pompa kerangka tubuh. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contohnya itu tulang paha atau femur dan tulang betis atau fibula. Yang kedua adalah tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu dan bundar. Tulang ini memungkinkan manusia untuk bergerak. Contohnya membentuk pergelangan kaki. Tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, tulang pendek, dan tulang pipi. Contohnya tulang belakang atau vertebrae. Yang keempat adalah tulang semasoid. Tulang semasoid adalah tulang yang bertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Contohnya itu tulang tempurung lutut atau patella. Dan yang berikut adalah sendi. Sendi merupakan perhubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya sehingga dapat digerakkan. Sendi dibagi tiga, yaitu sendi fibrus atau synartosis, yaitu sendi yang dapat bergerak, sendi amerfiartosis, yaitu sendi dengan gerakan sedikit, sendi sinovial atau diartosis, yaitu sendi yang dapat bergerak bebas. Struktur sendi. Komponen penunjang persendian yaitu ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, dan bursa. Teman-teman bisa lihat struktur sendi di bawah. Dan ini adalah sumber referensi. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.